Shalom, selamat malam. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu lagi. Malam yang kelima. Baiklah, judul kita pada malam yang kelima adalah Hari yang Tak Terlupakan. Siapa masih ingat apa yang Yesus ciptakan pada hari pertama penciptaan? Ya, Yesus menciptakan terang pada hari pertama. Apa yang Yesus ciptakan pada hari ketiga? Ya, daratan kering, rumput dan bunga-bunga, dan pohon-pohon. Apa yang Yesus ciptakan pada hari kelima? Ya, burung-burung dan ikan-ikan. Apa yang terjadi pada hari ketujuh? Apakah kamu ingat? Ya, Allah beristirahat pada hari ketujuh. Alkitab mengatakan bahwa Dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Itu berarti Dia memisahkannya sebagai hari yang istimewa dan kudus. Dia menyebutnya hari Sabat. Pada hari ketujuh penciptaan, dunia kita mengalami Sabat yang pertama. Sejak awal mula, hukum Allah mengatakan bahwa hari ketujuh dalam satu minggu harus menjadi hari yang kudus dan istimewa. Adam dan Hawa memelihara kudusan Sabat. Nuh memelihara kekudusan Sabat. Abraham memelihara kekudusan Sabat. Ayah dan ibu Musa memelihara kekudusan Sabat. Tetapi umat Allah, yaitu bangsa Israel, menjadi budak di Mesir. Banyak dari mereka melupakan hukum Allah dan mereka juga melupakan Sabat. Musa bertumbuh menjadi seorang pria dewasa. Suatu hari Allah menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun, raja Mesir. Musa mengatakan kepada Firaun bahwa Allah menginginkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Tetapi Firaun juga mempunyai budak. Ia tidak ingin bangsa Israel pergi. Ia berpikir bahwa dewa-dewa mereka, dewa-dewa Mesir, lebih kuat dari Allah surga. Mengapa ia harus menaati Allah surga? Ia tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Allah mengirim banyak hal yang mengerikan yang disebut tulah kepada Firaun untuk menunjukkan bahwa dialah Allah. Salah satunya adalah tulah katak. Katak ada di mana-mana, bahkan di makanan dan tempat tidur. Tulah lainnya adalah lalat-lalat. Di mana-mana ada juga borok, hujan es, dan belalang. Jumlah semuanya adalah 10 tulah. Firaun tidak dapat menghentikan tulah-tulah itu. Tetapi ketika Musa berdoa kepada Allah, tulah-tulah itu pun hilang. Akhirnya Firaun begitu lelah dengan tulah-tulah itu sehingga dia mengatakan kepada Musa bahwa bangsa itu boleh pergi. Mereka membawa semua barang mereka, bahkan hewan-hewan mereka, lalu meninggalkan Mesir. Semua orang sangat gembira. Mereka bebas. Mereka tidak akan menjadi budak lagi. Setelah beberapa hari mereka tiba di tepi Laut Merah. Orang-orang menjadi bingung bagaimana mereka bisa menyeberang. Mereka tidak mempunyai perahu. Kemudian mereka mendengar suara kuda dan kereta perang. Lihat, teriak orang-orang. Prajurit-prajurit Firaun datang. Mereka akan membawa kita kembali ke Mesir. Bahkan mungkin mereka akan membunuh kita. Jangan takut, kata Musa kepada mereka. Berdirilah tetap dan lihat bagaimana Allah akan menyelamatkanmu. Tuhan Allah berperang untukmu. Akhirnya melalui kuasa orang Israel dapat menyeberangi Laut Merah. Di seberang laut itu adalah padang gurun.
Tidak ada sungai, tidak ada kebun, hanya pasir-pasir, batu-batu, dan matahari yang sangat terik. Orang-orang menjadi lapar. Apa yang akan kita makan? Tanya kepada Musa. Musa tidak mempunyai makanan untuk diberikan kepada mereka, tetapi ia tahu bahwa Allah mempunyai jawabannya. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Tanyanya. Allah berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa itu bahwa besok pagi mereka akan dikenyangi dengan roti. Ketika orang-orang bangun keesokan paginya, mereka menemui benda-benda kecil berwarna putih berserakan di seluruh tanah. Apakah itu? Seseorang mencicipinya, rasanya enak. Rasanya seperti kue kecil yang dibuat dengan madu. Semua orang mengumpulkannya sebanyak bisa mereka makan. Mereka menamai makanan itu mana. Keesokan paginya, mana datang lagi. Kumpulkan secukupnya untuk setiap hari, kata Musa kepada mereka. Tetapi beberapa orang mencoba mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari. Ketika mereka mencoba menyimpan mana itu semalam, mana itu penuh ulat dan berbau sangat busuk. Pada hari Jumat, Musa berkata, besok adalah hari Sabat. Allah tidak ingin kamu bekerja pada hari Sabat. Hari ini kamu harus mengumpulkan mana cukup untuk 2 hari. Sebagian besar orang menaati perintah itu dan mengumpulkan mana lebih banyak pada hari Jumat. Tetapi beberapa orang berkata, kalau aku menyimpan mana semalam, pasti akan rusak. Aku akan mengumpulkan manaku pada hari Sabat saja. Pada hari Sabat, orang-orang yang telah mengumpulkan mana lebih banyak melihat mana mereka, mananya masih baik, tidak ada ulat, tidak rusak. Ketika orang-orang yang tidak mengumpulkan mana tambahan pergi keluar untuk mengambil mana mereka, mereka tidak menemui satu potong pun. Setiap minggu Allah memberikan pelajaran yang sama melalui mana itu. Dia ingin umatnya mengerti bahwa Sabat adalah hari yang istimewa dan kudus. Tidak lama kemudian Allah memberikan hukum 10 perintahnya kepada bangsa itu. Dia menuliskannya dengan jarinya sendiri pada loh-loh batu. Salah satu perintah berbicara tentang Sabat. Apakah kamu ingat yang mana? Ya, perintah yang keempat. Inilah yang Allah katakan tentang Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Tuhan, Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebab Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8-11. Allah memberikan kepada kita 6 hari untuk melakukan pekerjaan kita. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetapi hari ketujuh bukanlah hari untuk bekerja. Itu adalah hari untuk mengingat bahwa Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Hari untuk mengingat bahwa Allah menciptakannya. Hati yang baru dan bersih di dalam setiap kita. Tahukah kamu bahwa Yesus memelihara Sabat ketika dia hidup di bumi? Alkitab mengatakan bahwa Yesus pergi ke sinagog atau
gereja pada hari Sabat. Lukas 4 ayat 16. Yesus berbicara kepada orang-orang tentang Sabat. Dia berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Dia ingin semua orang mengerti bahwa Sabat adalah hari yang istimewa dan indah untuk datang lebih dekat kepada Allah. Bahkan ketika Yesus mati, dia tetap memelihara hari Sabat. Yesus mati pada hari Jumat, hari ketika orang-orang bersiap untuk Sabat. Alkitab menyebutnya hari persiapan. Yesus beristirahat di dalam kubur selama Sabat. Kemudian pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit dari kubur. Hari ini kita memelihara kekudusan Sabat. Kita sedang mengikuti jejak Yesus. Kita memelihara kekudusan Sabat. Kita menaati hukum Allah yang kekal. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, supaya mereka berhak atas pohon kehidupan dan boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wahyu 22 ayat 14. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Dia tidak berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah beberapa perintahku. Dia tidak berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah sebagian besar perintahku. Dia berkata, jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku semuanya. Jika kita mengasihi Yesus dan jika kita ingin hidup bersamanya, selama kita akan menuruti setiap perintahnya. Perintah keempat berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Banyak orang memilih untuk tidak menaati perintah ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa perintah itu bukan lagi dari hukum Allah. Saya telah memilih untuk menuruti semua perintah Allah, termasuk perintah yang keempat. Hari ketujuh adalah hari yang sangat istimewa bagi saya. Pada hari Sabat, saya meninggalkan pekerjaan dan kekhawatiran sepanjang minggu. Pada hari Sabat, saya pergi ke gereja untuk menyembah Yesus dan berkumpul dengan orang-orang lainnya yang mengasihinya. Pada hari Sabat, saya juga meluangkan waktu menikmati hal-hal indah yang Yesus ciptakan. Saya menantikan hari Sabat setiap minggu. Itu adalah hari terbaik dalam seminggu. Saya sangat bersyukur karena Yesus memberikan Sabat kepada kita. Betapa sedihnya bahwa begitu banyak orang telah melupakan hari yang Yesus ingin kita ingat. Maukah kamu bergabung dengan saya untuk menuruti semua perintah Allah? Mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami hukum kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan Sabat untuk kami. Tolong sertai setiap orang yang hadir malam ini dan telah mengambil keputusan untuk menuruti setiap perintah-Mu. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kasih karunia agar mereka hidup bagi-Mu. Dalam nama Yesus, amin.